honor. Yang ketiga K. Mulai tak rekam lah ben ngolong-ngolongi waktu nih 90 menit. Tapi pesertanya sih setitik. Ya ora apa-apa. Wis entuk. Eneng yo nggonggong rekam layar eneng iki yo. Hanya di akun Fasil, Pak. Oh ngono. Jadi nggak ada aplikasi untuk di yang lain nggak ada toh? Nek akun premium hanya bisanya. Yang berbayar loh. Nek sing biasa koyonya nggak iso. Nek jenis sertifikasi. Piye, Pak? Nek jenis sertifikasi. Alhamdulillah wis nek aku. Wis berarti. Ke 2021. 20 lah. 20 kan lulus kae. Berarti sertifikasi dhisik apa P3 kan dhisik? Sertifikasi dhisik. Oh, nang swasta ya? Nang negeri. Pokoknya setahun sertifikasi, terus tahun 2022 kangkat P3 KKWI, gelombang pertama. Malah PPG dhisik. PPG mbiyen karo saiki penak saiki. Waduh. Oh. Saiki nganggo LMS. Nganggo saiki nyantene pol kok tenan. Ya cuman nyantai-nyantai ketika gawe video pembelajaran terus Iya. UP ku ya agak mumet juga lah. Iya emang iya sih. Carane kebentur lah. Aduh. Tambah. Ya iki kan ibaratnya PKG iki benturan lho karo kuwi. Bareng iya emang iya. Nah iki engko sing tak nganu meneh iki waktu pelaksanaan nganu lho. Dengan pelaksanaan di kabupaten, kan tanggal 28 tuh, tanggal 28 di kabupaten untuk olahraga itu ada perlombaan anak loh, bola voli dan atletik. Sedangkan dhewe tatap maya yang 7 hari gitu loh. Pas kuwi ya? Iya, makane kuwi jan aku mikir, waduh lah piye pikirku iki kan. Ya dadi ngene, dadi pokoknya segala kegiatan apapun itu kok dhewe peserta itu dapat surat surat tugas lah dari kabupaten atas nama ini karena sedang mengikuti pelatihan PKG ngono ibaratnya. Jadi tinggal koyo dhewe ku arep ngeboti sing di sebenarnya acara PKG iki wis berkolaborasi lah intinya karo dinas pendidikan. Iku nang grup-grup besar juga wis akeh sing tekok kuwi. Iku. Oh, ya kuwi makanya ikulah nanti sing jadi bumerang ngono lho, kaya aku nggak mengikuti arep ngecul koncone dhewe ya ora tegel ngono kan, sedangkan sing P3K nang nggonku kan termasuk do melu PPG juga. Iya. Sedangkan pelaksanaan 1 hari tanggal 28 nek aku takon nang grup kae kan iya positif nanti tanggal 28 gitu. Waduh lah pikir meneh kan. Apa nggak bisa dimajukan pikirku kan. Apa mungkin saurunge tanggal 28 ngono. Kak Nanda. Seneng dalan. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hadir ya. Siap. Lanjutkan Pak, nek isih nang dalan Pak. Hati-hati. Pak Darno. Yang penting absene mlebu ngono wae. Ya iki ditakonono wis maur kok tenang wae. Karo anu tadi baru mulai itu Pak. Anu tapi kanca mati dah. Jadi anaknya Pak Bambang.
SD oh sing orane SD siji kene iki Pak Adit, MM, Piye? Piye piye? PMM serdike kuwi lho, weh jan. Sampai nang di universitas ndi? Hah? Nang di Aceh. modul wis Oh, Aceh cedek. modul 1 2 3 wis ngerjakke kok. Tinggal ngupload. Oh, masuk. Nah, piye dikejar jenengan iku kejar kabeh sekalian lah, Pak fasilitator 89 yo, aku 86 wae lah. Iki paling nggak padha mlebu iki. Yo Kok lah, iso? yo. Ya kok tunggu 5 menit lagi kalau nggak masuk ya mulai alon-alon lah ya. Manut. pramukaan malah podoan ya, Pak. Iya Iya, kuwi Pak. Pak Nanda. Ya, akeh banget iki. Wis beres apa? Sambi ya. Ya. Tak kira kasus guru dan murid. Oh, kuwi kan karepe, Mbok. Kaya sing isih viral kae lho. Wis duwe apa urung gambare? Apa kok metu Kak Darto? Kepental ya? Urung di-mute ki suarane. Pindah nggon kuwi Kak Darnoto kuwi pindah nggon kuwi. Oh iya. Ngapi. Mental, anu agi screenshot kok suwi-suwi tak tinggal suwi ngono lho nang WA kok mental suwi-suwi. Kadang-kadang kena kaya ngono. Sering tau aku ngono kuwi makane lho kok piye ngerti-ngerti mental dhewe ngono kan. Jan Pak Martin sik jalan-jalan ae nang ndi to, Pak? Ngerti kasus ki lho akeh. Pak Wahyu. Rampung urung kemahe. Kampung Magrib, edan. Ora Nggone ditempati wong kan kurang ajar. gotong wae ya mau Anu ya kurang lah. gasik paling Pak Nanda, Pak Wahyu. Kan bisa neng data dewek-dewek. Oh ngono. Sidane nang Blandi sidane. Iso ujung dewek jejer SMP. Ya Pak Wahyu. Cedek sekretariat. Ora neng kancane. Palahan. Cedek banyu tapi malan. Serobot kali tadi telu. Sepi teman sing mlebu sih kan. Banyak kegiatan dino iki. Banyak kegiatan ini. Biasa wae wong nila kuwi. Ya. Gak dhewe. Ya wis kae orang. Pak. Iya. Jurnal iki orang. Rung Firman kuwi wis rampungku. Aku tinggal nunggu validasi sih. Buayamu. Arep garap jurnal loro engko ndicit lah. Nek jurnal loro kepenak. Nanda lah wis jurnal telu, mantep ya. Oh. Dasar utara.
Mulai wae apa iki? Wis Monggo. males pokoke. Semenit. Aku tak nyimak nih, lagi dalam perjalanan. Ya. Telu wae lah. Semua Pokoknya sementing ini uang dhuwur ki secara bakalan arep teliti sitok-sitok. Cuma salah satu wis ngerjane termasuk Pak. Dadi wong iki kabeh karo Baik, kita mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan keempat ini di antara banyak kegiatan yang hari ini kita lakukan. Tentunya kalau di Kecamatan Karijo itu masih pada pendirian tenda kemah ya. Kita bisa menyelipkan waktu pada malam hari ini untuk belajar bersama pada pertemuan keempat di modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dan kekuatan pemahaman. Baik kakak-kakak, langsung saja ini kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita pada malam hari ini yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita pada malam hari ini, yang pertama, satu, melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Dan yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian ini agenda rincinya, 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit, aktivitas 1, role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 selanjutnya, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambon. 10 menit, aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit berikutnya, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit berikutnya, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensi di dalam model 1.3. Dan 5 menit terakhir, yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Selanjutnya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, di sini
Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Jadi ada gambar guru olahraga ya sedang meniup fluid. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, ini ada guru di depan dan murid berbaris. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, baik kakak-kakak, silakan dituliskan di kolom chat tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Silakan kakak-kakak, ini dua pertanyaan ini diisi di kolom chat. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Silakan kembali diisikan di kolom chat. Dan ini referensi buat kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan dituliskan di kolom chat tentang dua pertanyaan ini. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silakan diisikan 5 menit. Baik, ini sudah masuk dari Kak Masuri. Guru menggunakan alat atau media untuk pembelajaran dan mengimplementasikan ke peserta didik agar mengikuti komando sehingga akan sesuai dengan realisasi dengan peserta didik. Baik, silakan kakak-kakak yang lainnya.
masuk lagi dari Kak Rudi. Kakak-kakak, ini di sini yang masuk baru 8 ya, 8 orang. Jadi untuk Kak Suroto ada di tempat? Kak Suroto ada di tempat? Kak Fasil. Dimohon untuk mengaktifkan ininya Kak. Apa Kak? Videonya Kak. Mohon maaf kakak-kakak, sebelum dilanjutkan, Kak Suroto, mohon maaf ini sudah 4 kali ini ya. Ya. Dari kakak-kakak yang lain itu belum sepenuhnya mengenal Kak Suroto ini dari mana dan lain-lainnya. Mohon untuk Kak Suroto berkenan untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi Suroto, saya dari SD Negeri 1 Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Alamat saya di Trimurjo, Kak. Baik, terima kasih. Kak Suroto, Ya. Bumi Ratu Nuban di Trimurjo ya? Bumi Ratu Nuban di Wates kalau anunya, cuman rumah saya di Kecamatan Trimurjonya. Ya jadi dari kemarin itu dari teman-teman peserta ini belum ada yang mengenali Kak Suroto, ini termasuk saya. Iya. Salam kenal kembali. Jadi kakak-kakak, sedikit informasi, nanti setelah Zoom acara kita selesai, nanti dimohon jangan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting kita. Jadi nanti akan ada yang perlu kita obrolkan di akhir sesi nanti ya. Oke, terima kasih Kak Suroto. Silakan dilanjutkan untuk mengisi pertanyaan. Sama-sama Kak Fasil. Ini sudah masuk dari Kak Rudi, ya lebih banyak suara fluid daripada suara guru. Menurut saya ini sudah termasuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dari Kak Daroto, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat para siswa tersebut. Dari Kak Wahyu, lebih banyak suara fluid karena dengan suara fluid yang berarti banyak aktivitas yang berpusat pada peserta didik. Dari Kak Martin, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu dengan membimbing anak-anak untuk mendapat bergerak sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, yang lain masih ditunggu 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 4 peserta yang belum.
Dari Kak Suroto, praktek pembelajaran guru adalah berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan harus menguasai materi. Untuk suara dan fluid saya kira seimbang karena sebelum ke praktik, didik harus menyampaikan ke materi terlebih dahulu. Kak Rudi ada di tempat, Kak Rudi. Ya, saya tertarik dengan jawaban Kak Rudi ya. Bisa dijelaskan Kak Rudi? On kamera biar kelihatan ini Kak. Halo Kak Rudi, bisa mendengar suara saya? Halo Kak Rudi? Oke, sepertinya tidak bisa menjawab. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan saja. Jadi, ketika kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK masih menerapkan tentang dua gambar ini, itu berarti kakak-kakak belum mengajar tentang pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ini masih dalam pembelajaran yang sistemnya berpusat pada guru memberikan komando atau perintah. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana tentang caranya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan selanjutnya di sini ada video tentang manfaat berpusat pada peserta didik. Ini mohon maaf karena laptop saya agak dari tadi ini agak susah keyboardnya buat di ini buat mencet. Jadi videonya tidak bisa saya buka karena harus mematikan laptop dulu biasanya. Jadi untuk ini kita lewati saja. Langsung kita masuk ke aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas roleplay berikut. Roleplay aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan tadi. Ketiga, yang selanjutnya asesmen, melakukan self dan per-assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya melakukan analisis efek latihan diberikan melalui perubahan dinadi. Selanjutnya aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, di sini nanti kakak-kakak disuruh untuk praktek menghitung denyut nadi sebelum dan sesudah apakah denyut nadinya berubah atau tidak.
Selanjutnya, langkah-langkah aktivitas. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. 6. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di speed set. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengganti dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. 7. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di speed set. 8. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, ini tabel gerakannya. Silakan kakak aktifkan kamera, semua on cam. Kemudian nanti akan saya hitung dalam waktu 10 detik. Di sini kakak-kakak disuruh untuk memilih gerakan. Pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai, catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Di sini ada 1 gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, 2 jumping jack, 3 lari tempat, 4 gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, 5 loncat di tempat. Nah, di sini kakak-kakak disuruh untuk mempraktekkan gerakan ini dan untuk menghitung denyut nadi kakak-kakak sebelum dan sesudah. Hitung denyut nadi dan catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Silakan kakak-kakak. Diaktifkan kameranya. Apakah ada di tempat? Ini kameranya. Gimana Kak Akmal? Kameranya lagi trouble, ini ada tanda pentungnya, ini nggak bisa aktif dari tadi. Oh ya, siap. Baik kakak-kakak, silakan dilakukan secara mandiri. Kita tidak perlu dibagi kelompok, secara mandiri saja. Hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Setelah hitungan ketiga, silakan dihitung dulu denyut nadinya, nanti akan saya hitung. Siap kakak-kakak? Siap. Ya, akan dihitung 1, nanti akan saya stop ya. 1, 2, mulai. Stop kakak-kakak. Bisa dicatatkan. Ini harusnya kita nanti ngisinya di sini ya, tapi memang laptop saya ini nanti bisa di kolom chat saja. Sudah terekam kakak-kakak denyut nadinya selama 10 detik?
Ya, sudah. Belilah orangnya dari rumah sakit. Gimana? Pak Om Durno. Baca dulu. Pak marah. Oke, kalau sudah, kakak-kakak silahkan pilih di antara 5 gerakan ini. Lakukan salah satunya. Kemudian, kalau sudah dilakukan selama 1 menit, kemudian 10 detik perlu dikalikan 6. Jadi nanti lakukan selama 10 detik, misalnya lari, kemudian dikalikan 6. Kemudian hasilnya sebelum dan sesudah melakukan gerakan tersebut, silakan dituliskan di kolom chat. Silakan dilakukan secara mandiri kakak-kakak. Yo, berdiri. Yuk, lakukan jumping jack yuk. Siap. Harusnya ini memang aktif kamera semua ya, biar ini. Aku wis tuwa lompat di tempat wae lah. Ndang, aja kesuwen. Kameranya trouble. Ndang aktif ke kamerane. Wes, dang, wes. Dang. Yuk dihitung. Dihitung. Waktunya berapa menit? Siswi. Setengah jam. Weyo. Ini bagusnya 10 detik dikali 6 maupun semenit ya. 10 aja. Itu kan 10 detik itu kan hitungan pertama sebelum melakukan aktivitas. Dikali 6. Setelah aktivitasnya 1 menit baru dihitung lagi. Berarti 10 Kayaknya kayak 1 gitu menit ya. Oke, Ya. 1 menit ya kakak-kakak. Kawus Kirut. Iki tenan iki 10 menit jumping jack. Tenan iki apa 1 menit. 10 menit. Aku dhisik. Kok Pak Wanyar jalur 10 jam iki. Trouble iki kamerane. Kameranya diaktifkan semua kakak-kakak biar bisa tak rekam. Wih, angel, Pak. Angel. Martin. Isi sarungan ngene mbarang kon Orang kok harus sarungan loh. masuk Ya, kan iki. Koloran ku lho. Nah, wis. Kamerane error iki. Awas jarno lorot kuwi. Siap. Yuk dihitung. Siap ya. Aku nomor 2 lah. Mau lah. Fasil. Izin Kak Fasil. Gimana Kak? Jenengan kalau bisa itu tampilin menitnya di layar. Jadi biar teman-teman lainnya lihat menitnya. Ora bisa. Bisa aku. Gak bisa aku. Nganggo HP. Oh, karo HP. HP. Iki tumben iki laptopku agak rewel iki. Kak Fasil contohin gerakan dulu Kak Fasil. Aku wis kemringet mboconi PPT iki aja mbok takoni. Timer. Rokok dhisik. Bener. Cepat dulu. Siap ya. Piye iki nampil kene ya? Terus Nah, keton. Siap. Mulai. Belum. 1, 2, 3. Mulai kakak-kakak. Oh, ini iki. Gak keton. Ngomong ae. Nomor jompo ae. Siswi. Keton kuwi. Terus 13. Terus 16. Wih, Jang. Terus siswi. Iyo. Terus Masih kerja nih lho. Lari. 30 detik. Tengahnya. Empat 40. Ya itu siap pegel. Wis kroso Wih. Aduh. 10 menit nih. 10 detik.
5, 4, 3, 2, 1 ya stop. Cukup wis. rusak. Saiki Langsung hitung. hitung. 10 detik. Semuanya rong hitungi. Yo 1, 2, 3. Stop. Tulis di ini chat aja kakak. Aku kayak itu chat aja. Sebelum berapa, sesudah berapa? Kali 6 tadi ya? Rumusnya gimana tadi, Kak? Aduh. Kemeringet yuk. Kemeringet. Kemeringet mau awan kok. Rumusnya piye iki, Kak? Mau lali. Oke, Kak Martin. Dibantu Kak Martin. Ayo, Kak Martin. Yo Kak Martin. Ngos-ngosan, Cok. Kemeringet tahu. Pas banget iki. Bang Martin ora jumping, Ding. Kok iso lho? Iki aku ngerti lewat. Geliar kanan, geliar kiri, sikil lagi. Denyutnya di maksimal di Kali-kali ngerjani wong tua lah. Ngawur malah. Nah, terus iki nggo ngopo iki coba? Jumlah pesertanya kok 12 wae toh dari 14 toh? Gak popo palahan. Engko di blacklist dikurangi karena berkurang. Akeh sing do metu juga kelas koncoku juga garis tengah dari 8. Waduh. Spreadsheet-nya di mana nih, Kak? Sebenarnya nek linknya lho, Bang. Cuman laptopku ki harus tak pateni dhisik. Enggak iso nggo ngetik belas. Di copy ra iso di copy. Enggak iso. Enggak iso kadung mlebu iki sih. Yang gue laptop siji nih. Sementara kan iki jawabannya nek nang kene kerekam juga. Gak apa-apa. Assalamualaikum, Bang.
umpan. Baik kakak-kakak, ini tadi aturannya dibikin kelompok ya. Jadi karena ada, setelah ini kita disuruh untuk melakukan umpan balik, Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di preset yang telah disediakan. Jadi karena saya terkendala di laptop saya agak bermasalah di keyboardnya. Jadi nanti ini ada 9 orang, silahkan nanti tak bagi dua-dua. Dari atas saja ini melalui absen yang ada. Nanti Kak Darnoto dengan Kak Firman, Kak Mas Ruri dengan Kak Muhammad Wahyu, Kak Nanda dengan Kak Nur Haris, Kak Rudi dengan Kak Suroto, dan Kak Martin dengan Kak Nur Haris ya, Kak Nanda karena masih dalam perjalanan. Silahkan berikan umpan balik tentang pertanyaan ini. Umpan baliknya di kolom chat atau di kolom apa ini kira-kira ini? Di kolom chat aja Kak, karena yang itu tadi kalau mau ke spreadsheet sebenarnya linknya sudah ada, cuman saya harus mematikan laptop dulu. Jadi nanti malah bubar. Karena udah kadung di chat aja lah sekalian di pertemuan ini kita di chat semua biar ini ngumpul. Jangan kok yang ngomong nelpon barang ini ngopo sopo tuh. Ada yang belum kebagian kelompok tadi? Saya yang baru join. Diangkat di sini, Kak Darnoto. Orang lah tak tolak lah. Ono apa, Dut? Ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan, apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengidentifikasi apa ya? Yang keempat, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Nah, silakan diisi 4 itu kakak-kakak. Gimana Kak Nur Haris? Ini pertanyaannya coba sih di ini. Itu cuma ada nomor 1 aja. Bagaimana cara yang pertanyaan selanjutnya mana? Pak Fasil. Nomor 2. Ini nomor 2. Ditahan. Foto sih, Foto sih. Santai wae lah. Nomor 2. Nomor 2 3. 4. Nomor 4. Oke, bentar. 5 6. Reneng ya. Reneng wis, 4 wae.
Nomor 4 Kak Fasil. Pertanyaan nomor 3 Kak tadi apa itu Kak? Nomor 3. Ini semuanya dijawab di kolom chat ya Kak ya? Iya Kak, dikasih nomor Kak, 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti kayak. Kak, untuk yang pertanyaan nomor 2 ini untuk kita apa yang untuk yang satu kelompok? Kalau yang nomor 2 untuk kita Kak, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ya, terima kasih. Pertanyaan nomor 4 Kak Fasil.
Suara Kak Rudi itu nggak ada, Kak Rudi, suaranya. Coba Kak Rudi keluar lagi, Kak Rudi arep bengok-bengok kaya ngopo suarane sampean nggak ono. Headset iki mati, headset Rudi iki. Yo miki nelpon aku jarine suaraku ono apa ora eneng. Keluar masuk Kak Rudi coba. Ngerti wae Kak Firman nek aku nganggo sarung ngono ya. Mau jadi sepil sarunge kudune iki. Cik, 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 cik. Halo. Darnoto sarung aman. Mas Darnoto. Hah? Ini suaranya orang ini? Ada suaranya ada. 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 Tes coba tes Rune, neh Dut. Tes. Oh ya, sekarang muncul. Wah, kan ketinggalan aku kan. Waduh. Apa sih mau pertanyaan nih? Kontak wae kuwi lho. Endi? Ya wis lah. Contek lah aku. Nek kon nyontek kayak senenge aku. Ah. Endi linge Mas Martin? Link apa? Loh, lah mau cara bagi link Gorontalo apa sih? Allah. Itu kan Gorontalo barang iki. Lah mau apa ngumpulin apa sih? Mas Wahyu, share loud kuwi. Apa sih kuwi link opo meneh kuwi ya, Mas? Ya kuwi lho fasili dhisik dicolek lah. Kok Gorontalo ning ko lho gampang kok. Waduh. Lah kok banter temen. Wih, emosional. Iki ono apa iki, Mas? Oh.
Radano toh? Ya, Radano gimana? toh? Ya, tes. Ngopo iki? Iki kan ngopo iki? Itu diisi. Endi? Empat pertanyaan tadi itu. Heeh, 4 pertanyaan. Ya wes tak kirim jare kon ngopi ngene koncone tak kopi lah. Ngopi. Heeh. Apik men. Lah. Iya. Iki apa? Budak kok ora mlebu iki nang ndi ya? Weh nang kaji anyar. Kaji kok pecine ireng ya. Apa lho? Mbok ki nang kaji anyar pecine ireng. Iki kaji Israel. Mirip kayak Gorontalo loro. Wis mirip. Jaketnya sing ireng. Topia. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ya sembari menunggu Kak Rudi mengisikan jawaban. Pertanyaannya yang mana? 1, 2, 3, 4 itu tadi Kak, udah belum? Ya wes ngawur. Cepet banget. Oke, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan pembelajaran dan aktivitas role play yang dilakukan. Fasilitator menyiapkan terlebih dahulu Jamboard. Nah, seperti yang tadi saya bilang, laptopnya bermasalah, link Jamboardnya juga sudah tutup di 1 Oktober. Silakan kakak-kakak diisikan kembali ini di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan tadi ya, yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian kenapa? Apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Silakan kakak-kakak isikan lagi. Soalnya ada 2. Sambil mengisi kakak-kakak, ini tugas yang kemarin ini baru tugas yang pertama. Tugas yang refleksi framework dan model-model refleksi itu baru 8 orang yang mengisi. Kemudian yang refleksi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya ini baru 6 orang. Saya mengingatkan lagi pada kakak-kakak agar yang belum mengisi diharapkan untuk mengisi tugas di LMS-nya. Walaupun sudah telat ya, dua-duanya ini sudah telat semua. Cuman kemarin saya share di grup, lebih baik kakak-kakak mengerjakan daripada tidak mengerjakan. Ini yang belum, Kak Akmal ini belum, Kak Akmal, Kak Yuswan, Kak Hardianto ini mengundurkan diri, Kak Siska, Kak Nanda Rizky, Kak Nur Haris dan Kak Siska ini
satu atap ya. Kalau mendengar, tolong dikerjakan. Kak Agus Sumarno ini belum pernah terlihat, Kak Agus. Siap, Pak Fasil. Ya, Ya, ini yang belum di tugas yang refleksi framework. Kemudian Kak Suroto silakan. Fasil ini ngisinya di Jambot. Yang pertanyaan ini. Coba kakak-kakak ada yang bisa nge-share link Jambotnya tidak ke pesan? Karena WhatsApp saya ini nggak bisa masuk. Kalau bisa, tadi saya coba buka di HP itu masih bisa digunakan sebenarnya. Tapi kalau nggak bisa ya manfaatkan fitur chat aja nggak apa-apa. Oke. Di pertemuan ini kita manfaatkan di fitur chat saja. Terima kasih. Saya lanjutkan yang tadi tugas refleksi pembelajaran. Ini sudah 8 orang juga. Yang belum itu Kak Mas Ruri belum. Kemarin salah upload ya. Kak Mas Ruri ini belum. Kak Yuswan belum. Kak Siska, Kak Nanda, Kak Nur Haris, Kak Agus ya. Jadi kakak-kakak yang belum silakan diisi walaupun sudah waktunya sudah terlewat ya. Yang penting diisi. Oke, silakan kakak-kakak dilanjutkan untuk mengisi di kolom chat. Silakan Kak Nur Haris. Pak, mau nanya Pak Fasil. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Maksudnya pembelajaran yang tadi, apa pembelajaran yang ini sedang kita lakukan ini? Yang tadi kan itu maksudnya gini, kita kan pembelajaran tentang berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau berpusat pada peserta didik itu kan kita kayak tadi disuruh milih gambar itu mana yang mau dilakukan. Nah, itu masukannya terhadap itu gitu. Apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Maksudnya begitu. Oh, siap-siap. Terima kasih Pak Fasil. Baik, sembari menunggu kakak menuliskan jawaban, saya lanjutkan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan memberikan pendapat Bapak Ibu di Jambot.
Selanjutnya ini Figma Jambot. Kita hari ini tidak memakai Figma, tapi memakai chat. Berbagai pengambilan keputusan bersama peserta didik, dan di sini ada linknya. Link seperti di awal tadi, karena saya tidak bisa membuka, karena kebetulan pada pertemuan ini laptopnya agak rewel, jadi tidak bisa membuka linknya ini. Yang selanjutnya, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dan kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dalam memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Yang selanjutnya, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Nah, di sini kakak-kakak disuruh untuk menuliskan lagi jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran SCL ini. Ini pengertiannya, dalam SCL guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Silakan yang sudah kakak-kakak ini dituliskan kembali di kolom chat. Jenis-jenis pembelajaran SCL yang sudah Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran. Tulis judulnya kakak-kakak pembelajaran SCL. Di kolom chat tulis judulnya
pembelajaran SCL. Ya, ini pembelajaran SCL yang baru masuk dari Kak Martin. Ini jenis-jenis pembelajaran SCL-nya ada 9. Waktu kita 20 menit lagi Kakak-kakak. Masih ada sekitar 10 slide. Silakan kakak-kakak yang belum mengisikan pertanyaan tentang SCL yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu.
Oke kakak, yang belum silakan di screenshot sembari menunggu kakak menuliskan jawaban. Akan saya lanjutkan slide-nya. Ini jenis-jenis pembelajaran SEL ada 9. Kemudian kita masuk ke aktivitas 2 tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini ada memahami karakteristik dan minat anak. Ini ada sosial, jasmani, emosional, mental. Kemudian jenjangnya ada atas, menengah, PAUD, dan SD. Kemudian cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Berjalan, berlari, merangak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecenderungan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Dan terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, di sini fasilitator dapat memandu dengan memberikan kesempatan peserta untuk menjawab dan memberikan tanda dengan garis penghubung. Baik, di sini slide selanjutnya. Ini yang tadi jawabannya. Jadi yang pertama ini terkait dengan jasmani untuk usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ini sosial untuk usia 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga emosional untuk usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat mental untuk usia 6 dan 12 tahun. Dan selanjutnya, mari diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Di sini kakak-kakak disuruh menuliskan di kolom chat lagi tentang apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran peserta didik. Di sini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensi. Ini jawabannya sudah dituliskan. Jika kakak tidak perlu menjawab, langsung saja kita ke pembelajaran 3. Pembelajaran berdiferensi dalam PJOK. Sini ada pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi ini untuk dari Tomlinson.
Tomlinson. Di sini ada jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Yang kedua ada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk melatih dan memahami isi konten. Yang ketiga, diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensi di dalam modul? Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak. Silakan dibantu screenshot salah satu dari kakak-kakak, kemudian kirim ke grup WA. Nanti kakak-kakak disuruh menjawab atau mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ini pertanyaannya, silakan Kak Daroto biasanya yang Kak Daroto, silakan di screenshot. Oke, siap. Ntar Kak. Oke, sudah. Setelah ini kakak-kakak jangan telat lagi untuk mengunggah hasil refleksinya di modul 1.3. Di setiap modul itu ada tanggal terakhir mengerjakan. Jadi diharapkan kakak-kakak kalau bisa mengerjakan refleksinya sebelum tanggal yang sudah disediakan. Siap. Slide selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Yang terakhir, terima kasih. Pada tatap maya yang keempat ini kita anggap selesai di jam 20.52 ini. Seperti biasa, sebelum saya tutup, mari kakak-kakak menyalakan kamera dan kita foto bersama. Dan sebelum saya akhiri nanti, kakak-kakak diharapkan jangan keluar dari Zoom ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Ada yang ingin kita bahas sedikit ya. Kalau bisa nanti saya mengambil pendapat dari kakak-kakak semua.
Oke. Saya stop. Silakan kakak-kakak aktifkan kameranya semua. Untuk PPT nanti akan saya bagikan PPT pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti supaya kakak-kakak bisa belajar mandiri di rumah ya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan tatap maya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di screenshot Kak Daroto, aktifkan kameranya Kak Nur Haris. Ingat saya nggak bisa semangat. kameranya. Semangat. Ya, siap. Lagi tanda pentung. Tanda pentung. Waduh. Dia digebuk. Yuk, 1, 2. 3, Merdeka. Ya, terima kasih. Sebentar saya matikan dulu. Ini pilek. Kuwi ngapa